Jadi strategi itu yakin kalau misalkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu lagi di channel Yuk Kita Belajar. Yuk. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi untuk membicarain tentang SNMPTN. Cuma kakak mau kenalin dulu nih murid-murid kakak ya, yang ada di belakang ini. Coba dong, kenalan dong dari yang paling ujung ini nih. Halo, aku Imelda. Imelda, IPA ya Smel? Aku IPA. IPA dari SMA? SMA Negeri 10. Oh, SMA Negeri 10 Bogor. Terus yang tengah? Hai, aku Agnes. Agnes dari Taruna Andika. Taruna Andika Bogor ya. Iya. Terus yang paling ujung sini? Halo, aku Karin. Karin. IPA ya Serin? IPA. IPA dari SMA 10. iya SMA 10 Bogor gitu ya. Oh iya, kalian mau tahu nggak? Mau tahu tentang SNMPTN nggak? Mau Oh, dong. mau ya. Ya udah tanya deh apa yang kamu pengen tahu dari SNMPTN. Coba. Aku dulu ya. Ah, Aku nanya, gimana sih Kak proses buat supaya kita tuh bisa masuk SNMPTN? nah, tahapan-tahapannya gini Karin ya. Yang pertama itu seleksi dari sekolah kamu ya. Sesuai sama akreditasi masing-masing sekolah. Kamu tahu nggak akreditasi A itu dapat presentasi berapa? Enggak. Dapat persentasenya itu 40% dari siswa terbaik. Terus kalau akreditasinya B itu 25%. Kalau akreditasinya C itu 5%. Nah, tahap selanjutnya seleksi nasional deh. Nah, seleksi nasional itu berarti saingan kamu se-Indonesia ya. Itu se-Indonesia. Jadi dipilih siswa terbaik se-Indonesia prodi PTN sesuai sama pilihan yang bersangkutan. Nah, hasil akhirnya kamu itu diterima atau tidak, yaitu tergantung dari universitas. Jadi kita nggak tahu sih sebenarnya nilai fix dari universitas tersebut ya. Nah, terus sesuai sama LTMPT, universitas juga memperhatikan rekam jejak dari sekolah kamu. Jadi kalau seandainya sekolah kamu itu rajin mengirimkan siswa terbaiknya ketika di universitas, dia itu mempunyai prestasi akademik atau non-akademik, ya berarti nanti universitas juga akan memprioritaskan sekolah kamu gitu. Jadi kalau seandainya kamu nih nanti ya keterima di Unpad, keterima di Agnes mau di mana Nes? PP IPB. Kalau Karin? UI sih. UI. Nah, jadi ketika nanti kamu itu udah masuk ke UI, Unpad atau IPB, kamu juga memang harus benar-benar meningkatkan IPK kamu. Jadi kamu pengen kan adik kelas kamu meneruskan perjuangan kamu di universitas itu kan? Iya. Kayak gitu. Jadi harus bawa nama harum sekolah SMA masing-masing di universitas. Gitu Karin. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ngerti, cakep. Nah, terus ada pertanyaan lain nggak? Aku dulu deh, Kak. Apa? Kira-kira ada gak sih faktor penentu kelulusan SNMPTN? Nah, ada faktor-faktor penentu kelulusan SNMPTN. Sebenarnya ada 8 ya, Mel. Gitu. Nah, yang pertama, nih kakak sebutin nih faktor-faktor penyumbang untuk agar kamu itu lulus SNMPTN. Faktor yang pertama itu lintas jurusan. Kamu linjur nggak? Enggak, Kak. Nggak. Emang kamu mau masuk mana? Psikolog 4. Psikologi Unpad. Oh iya, psikologi Unpad itu termasuk ke dalam jurusan IPA ya. Gitu. Karena nanti psikologi Unpad itu lebih banyak ke psikologi klinis. Jadi lebih banyak ke IPA gitu. Kalau seandainya kamu itu nggak linjur, itu 5%. Tapi kalau seandainya linjur, itu peluangnya cuma dapat 2%. Gitu ya. Nah, terus yang kedua itu akreditasi. Gitu. Nah, sekolah kamu juga menyumbang sedikit banyaknya ke setiap individu siswa. Itu kalau seandainya akreditasinya A, itu peluangnya 10%. Gitu. Terus kalau akreditasinya B, itu persentasenya 7%. Terus kalau akreditasinya C, itu 4%.
gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, domisili. Domisili juga menentukan. Nah, karena Unpad itu ada di dalam Jawa Barat, ya berarti kamu juga peluangnya besar juga. Jadi kalau seandainya satu provinsi itu sekitar berapa persen? 10%. 10% ya. Nah, jadi kalau satu provinsi itu 10%, terus wah, main ngebut-ngebutan. Cakep. Nah, terus kalau di luar provinsi itu berapa persen, Bunga? 5%. 5% gitu. Alhamdulillah kalau seandainya kalian itu pilih jurusan yang di dalam provinsi itu 10%, tapi kalau di luar provinsi itu 5%. Jadi kakak sih berharap pilihan pertama kamu itu ada di dalam satu provinsi. Oh iya, kalau SNMPTN itu acuannya adalah sekolah ya, asal sekolah dan provinsi. Kalau SNMPTN itu acuannya sekolah dan provinsi gitu. Nah, terus yang keempat, prestasi akademik dan non akademik. Ini juga hal yang penting juga karena ada penilaian untuk prestasi akademik atau non akademik. Pokoknya di luar sekolah. Jadi kamu sertakan aja sertifikat kamu gitu. Kira-kira kalian itu punyalah ya banyak sertifikat kan. Kalaupun juga hanya sekedar peserta, kamu ajuin aja gitu. Nanti apalagi kalau seandainya kamu juara 1, juara 2, juara 3 tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat nasional atau bahkan tingkat internasional. Jadi kalau 3 sertifikat itu dapat berapa persen? 20%. Kalau 20% tuh kamu ajuin deh. Kalau 3 sertifikat itu 20%. Kalau 2 sertifikat itu 14%. Tapi kalau 1 sertifikat itu 7%. 7% ya. Jadi Jadi kalau 3 sertifikat 20, kalau 3 sertifikat itu 20%. Kalau dua sertifikat itu 14%. Kalau 1 sertifikat 7%. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat. Yang kelima apa? Alumninya. Alumni gitu. Kamu juga harus memperhatikan alumni kamu. Kalau lagi Unpad SMA 10 alumninya ada berapa? Banyak nggak? Kakak kelas kamu 1 tahun di atas kamu. Kalau misalkan yang psikologi belum ada sih Kak, cuman kalau misalkan yang jurusan lain mungkin ada. Oh, di Unpad ya? Itu juga jadi hal yang penting ya alumni. Jadi kalau seandainya di dalam universitas itu ada di atas 5 alumni yang kuliah di universitas tersebut, dia nyumbang berapa persen? 15%. 15%. Terus kalau alumninya 2 sampai 5%, 2 sampai 5 siswa, orang, 10%. 10%. Terus kalau satu orang 5%. 5% gitu ya. Jadi lumayan tuh, kamu hitung-hitung aja kakak kelas kalian. Udah mulai dari sekarang kamu cari tahu kakak kelas yang sesuai sama jurusan yang kita mau gitu, ada berapa. Lalu juga ya syukur-syukur kakak kelas kamu prestasinya bagus di universitas itu ya, universitas yang kamu pilih gitu. Terus yang keenam apa? Peringkat paralel. Peringkat paralel. Udah dibagiin belum sekarang? Baru sampai semester 4 Kak. Oh, baru sampai semester 4 ya? Iya. Baru sampai semester 4. Cuma nanti kalau udah semester 5, nanti kan ada tuh paralel, ranking paralel IPA gitu ya. Di sini kakak bagi menjadi kalau ranking 1 sampai ranking berapa? Ranking 10 ya? Iya. Jadi kalau ranking 1 sampai ranking 10 20. berapa 1 coba? sampai 10, 11 sampai 20. Jadi ranking 1 sampai ranking 10 itu nyumbang berapa persen? 10%. 10%. Kalau ranking 11 sampai ranking 20 7%. 7%. Kalau di atas ranking 20 itu hanya 4%. 4% ya. Ini kalau email sampai semester ini peringkat berapa? 23. 23. Ya, ini deh apa dapat persentasenya berapa persen tadi? 4%. 4% gitu. Itu yang ke Yang 7. ke-6. Yang ke-6. Nah, yang ke-7 apa? Nilai. Nilai. Nilainya dia. Nah, ini nilai rata-rata nih. Ini juga lumayan penting untuk nyumbang kelulusan SNMPTN kalian Nilai gitu. rata-rata rapotnya. Nilai rata-rata rapot. Kalian tahu kan nilai rata rapot yang dihitung itu dari Keseluruhan. dari semester 1 sampai semester 5. 5. Pelajaran apa yang di rata-ratakan tahu juga kan? Kalau IPA itu apa? Matematika wajib, fisika, kimia,
biologi, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Yang pengetahuan ya, kan biasanya ada dua tuh, yang pengetahuan sama yang minat. Tapi yang diambil adalah yang pengetahuan. Kamu hitung rata-ratanya. Terus kalau seandainya nilainya itu di atas 90, itu nyumbang berapa persen? 25%. 25%. Setelah itu kalau di 85 sampai 89 itu nyumbang 20%. 20%. Terus 80 sampai 84 80 sampai 84 itu nyumbang 15%. 15%. Terus 75 sampai 79 75 sampai 79 sampai 79 berapa persen? 10%. 10%. Terus kalau di bawah apalagi? 75 Di bawah 75 berapa persen? cuma 5%. Cuma 5%. Email kira-kira rata-ratanya di antara mana tuh? Yang semester 4 itu alhamdulillah udah di atas 90. Oh, di atas alhamdulillah. 90. Berarti nyumbang berapa? 25%. 25%. Nah, itu nilai rata-rata. Nah, cuma lebih afdolnya lagi, nilai rata-rata itu harus ditunjang sama KKM. Pastinya kan kalau KKM-nya rendah juga mempengaruhi dong. Universitas itu ngelihat kamu itu memang itu nilainya tinggi atau besar, tinggi. Kalau seandainya tinggi tapi KKM-nya rendah juga kan ya nggak cocok juga gitu. Jadi ada juga nih, ya ada juga KKM nih, faktor yang ke-8. Kalau di atas 78 itu persentasenya berapa? 5%. 5%. Kalau di bawah 78 itu 3%. 3%. Gitu ya. Nah, setelah itu kamu hitung deh tuh semua. Kamu hitung Peluang-peluang dari peluang-peluangnya. Tadi kan email dihitung-hitung kira-kira berapa persen, Mel? 69%. 69%. Cuma kamu ini ya apa belum sertifikat ya? Belum. Nah, kamu bisa tuh kamu ajuin aja yang peserta, sertifikat peserta, terus kejuaraan gitu ya. Mau tingkat kabupaten, mau tingkat antar sekolah, mau tingkat atau iya mau tingkat sekolah kamu ajuin aja, karena kan juga universitas bakal mempertimbangkan kamu itu benar-benar aktif di dalam organisasi atau enggak gitu. Kakak tuh punya banyak murid yang banyak nanya ke kakak gitu dari tahun-tahun sebelumnya, Kak, sertifikat peserta itu boleh nggak sih diajuin? Udah ajuin aja. Malah bahkan ada yang nilainya itu di bawah 85 rata-ratanya dan dia mengajukan sertifikatnya itu hanya sekedar peserta tapi dia lulus gitu ya. Kayak gitu. Nah, setelah kamu hitung-hitung, kalau di atas berapa persen? 75%. Kalau di atas 75% berarti peluang kamu besar. Gitu ya. Terus kalau di antara 61 sampai 74 itu bisa dibilang peluangnya sedang. Terus kalau di bawah berapa? 61% itu bisa dibilang peluangnya kecil. Tadi email 68 tapi belum termasuk sertifikat ya. Berapa? 69. Belum termasuk sertifikat. 4 mata pelajaran kamu yang paling tinggi itu apa aja sih? Biologi ya? Iya, Biologi kamu berapa? Terakhir 92. Terakhir 92. Ini sebenarnya udah make sense banget sih. Karena kan psikologi Unpad itu yang dilihat biologinya. Gitu. Terus biologi kamu nilainya tinggi 92. Kalau prediksi kakak sih kamu insya Allah nanti dapet lah gitu ya. Dan kamu juga harus perhatikan juga teman-teman kamu. Ya semoga aja yang ranking 1 sampai ranking 22 itu enggak daftar di psikologi Unpad. Jadi pesaing kamu juga harus diperhatikan juga. Jadi kamu harus hitung. Untuk Agnes juga bisa dihitung kan Nes ya sendiri ya. Jadi dari 1 sampai 8 kamu hitung persentasenya, nanti akan menghasilkan peluang besar, sedang, sama kecil. Karen juga ya? Hitung deh 1 sampai 8 gitu. Ini penting karena kan mau tahu setiap individu itu peluangnya besar, sedang, kecil kan. Kalau udah nanti timbul persentasenya itu udah enak tuh. Bisa menentukan peluang kita itu ada di bagian mana.